Teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi masih dalam satu tema tentang tanaman porang. Tahun 2021 kemarin santer sekali kita mendengar bahwa 18 negara siap menerima porang Indonesia. Di antaranya ada Vietnam, ada Thailand, ada China, ada Korea, ada Jepang dan lain-lain. Tapi mengapa pada saat di 2022 ini pemerintah hanya selalu membicarakan atau para pabrik porang hanya membicarakan tentang negara Tiongkok saja, bahkan GACC yang kemarin yang diperlihatkan oleh Balai Karantina itu hanya tertuju kepada Republic of Tiongkok. Pertanyaan kita, apakah memang porang itu hanya bisa diekspor ke negara Cina saja? Ternyata jawabannya adalah karena memang porang Indonesia itu 70% itu dikirim ke China. Ada dua metode yang tahun kemarin dilakukan, ada yang langsung direct itu ke China, ada yang transit lewat Vietnam. Nah, kenapa demikian? Karena persoalan administrasi dan dokumen ekspor yang menurut para pengekspor penyampaiannya seperti itu. Nah, teman-teman, berarti kalau begitu Indonesia harus berfokus pada persyaratan yang sudah atau ditetapkan oleh negara Tiongkok. Itu kenapa sekarang ini terjadi yang namanya registrasi lahan dan segala macamnya. Karena itu merupakan persyaratan dan termasuk di dalam Indo-Gap. Nah, dan ada Gap Asian, Asia Tenggara itu menerapkan hal yang sama tentang tanaman pangan. Apakah mungkin misalnya chip atau powder yang dikirim ke China ini, jika misalnya di Indonesia diolah sendiri menjadi beras, diolah sendiri menjadi mie, diolah sendiri menjadi bahan-bahan makanan yang lain atau bahan kosmetik yang lain, apakah masih butuh yang namanya registrasi lahan? Apakah masih butuh yang namanya Indo-Gap? Jawabannya adalah tetap butuh. Kenapa? Karena standar grade food yang disepakati oleh seluruh dunia itu hampir sama. Oleh karenanya, entahkah dia diekspornya itu berupa bahan baku, baik berupa chip ataupun berupa powder, maka tetap mengharuskan peraturan di registrasi lahan, Indo-Gap dan segala macamnya untuk disampaikan ke GHCC-nya, misalnya negara Tiongkok. Karena negara-negara lain pasti juga memiliki GHCC, pasti memiliki standar aturan untuk bahan makanan yang boleh masuk ke negara mereka. Yang pertama sekali di situ adalah kandungan residu yang membahayakan manusia. Yang kedua adalah ikutan bakteri salmonella dan bakteri-bakteri berbahaya lainnya. Teman-teman sekalian, kalaulah misalnya hanya negara Cina saja yang menerima porang Indonesia, terus negara Cina saat ini sudah mengembangkan juga berjuta hektar di sana untuk memenuhi kebutuhan beras konjek di negara Tiongkok ini. Terus negara mana lagi yang akan menjadi tujuan ekspor porang Indonesia? Masih ada negara negara Jepang, negara Korea, negara Taiwan, Hong Kong dan lain-lain. Tetapi memang pasar terbesar itu adalah Tiongkok. Tiongkok memiliki 1 miliar lebih jumlah penduduk. Kalau digabung antara beberapa negara ini, antara Jepang, Korea dan lain-lain negara ini, itu belum mampu menyamai jumlah penduduk dari negara Tiongkok. Nah, makanya Tiongkok ini menjadi adidaya, menjadi negara
pengimpor bahan makanan, walaupun di negaranya sendiri itu banyak lahan yang sudah diolah. Bahkan gurun Gobi itu sudah 500 hektar itu sudah menjadi perkebunan. Itu saking gilanya orang-orang Cina membangun pertanian mereka. Tetapi kenapa masih impor? Karena mereka di sana negara produsen. Di sana diimpor, diolah, dikemas kembali, nanti diekspor lagi ke beberapa negara. Contoh saja di Indonesia, bahan baku porang ini diimpor oleh Cina ke sana. Kita mengekspor ke Cina, nanti mereka olah, dipisahkanlah glukomanan dengan oksalatnya. Nah, setelah terpisah sudah murni misalnya 95 atau 100%, nanti glukomanan ini diekspor lagi ke Indonesia untuk dibeli kepada produsen-produsen mie. Misalnya taruhlah produsennya Indofood dan segala macamnya. Nah, ini semua menjadi hal yang orang Cina lakukan. Tidak semuanya dimakan di Cina, tetapi mereka hanya membeli untuk diolah kembali dan diekspor lagi ke beberapa negara. Nah, terus yang 17 negara ini kemana sekarang yang pernah digembar-gemborkan oleh Pak Menteri? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Selama di bulan 3 ke bulan 4 ini, kami belum mendengar, kami belum mendengar, mohon maaf kalau salah, belum pernah Pak Menteri statement tentang harga porang, kenapa harga porang saat ini jatuh. Ini mesti kita harus ingatkan ke Pak Menteri, Anda sudah berkoar-koar untuk mentargetkan 200.000 hektar tanah di Indonesia atau lahan di Indonesia yang akan ditanami porang. Target Anda mungkin sedikit lagi tercapai, tapi Anda belum tentu bisa memastikan kemana 200.000 hektar ini nanti akan dijual dan bagaimana menetapkan harga jualnya sehingga masyarakat bisa menjadi happy. Pak Menteri, kami mengoreksi bahwa apa yang Anda lakukan ini sudah benar untuk hulunya, tapi di hilirisasinya masih tanda tanya besar. Apakah petani sendiri yang akan berjuang di sini atau ada Anda sebagai menteri membantu teman-teman petani menuntaskan hilirisasinya? Terima kasih, salam dari Makassar.